Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrul Falah dari program studi S1 Sosiologi Universitas Negeri Surabaya angkatan 2018 kelas A. Di sini saya akan mencoba menjelaskan atau menganalisis mengenai kasus yang saya angkat guna memenuhi tugas di mata perkuliahan teori postmodern. Kasus yang saya angkat yakni mengenai kecanduan main handphone pada komunitas gamers yang dianalisis atau dibahas dengan teori Jean Baudrillard tentang simulakra, simulasi, dan hiperrealitas. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai apa itu kecanduan main handphone pada komunitas gamers. Kecanduan main handphone ialah perilaku atau sikap yang berkelanjutan untuk memainkan handphone. Jadi seolah-olah dalam komunitas gamers ini para individu atau anggota di dalamnya tidak ada henti-hentinya untuk memainkan handphone, dan mereka selalu bermain handphone dan enggan mempedulikan orang-orang di sekitarnya. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Di sini saya mengklasifikasikan ada dua faktor penyebab, yakni satu karena adanya globalisasi. Di sini globalisasi ada beberapa definisi. Yang pertama dari Anthony Giddens, globalisasi merupakan proses mendunia, hubungan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Yang kedua dari Selo Sumarjan, menurutnya globalisasi adalah terbentuknya sebuah sistem yang menghubungkan masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sebuah sistem yang ada dan berlaku serta kaidah-kaidah yang sama. Yang kedua adalah karena faktor pengaruh lingkungan sekitar. Pengaruh lingkungan sekitar juga mempunyai pengaruh yang besar dalam diri seorang individu, karena bagaimanapun juga seorang individu itu tidak bisa lepas dari masyarakat di sekitarnya. Dampak globalisasi ini ada dua, yakni dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya antara lain memudahkan untuk mengakses atau memperoleh ilmu pengetahuan informasi guna memperluas wawasan. Yang kedua, secara sosial ekonomi masyarakat semakin meningkat dan kehidupan menjadi dinamis. Yang ketiga, kemajuan dalam berbagai bidang atau hal yang memudahkan kehidupan manusia. Lalu ada dampak negatif. Dampak negatif dari globalisasi diantaranya adalah mudah masuknya pengaruh dari luar yang dapat menyebabkan lunturnya nilai kebudayaan asli dan juga dapat merusak atau merubah kepribadian seseorang. Di sini globalisasi memang tidak dapat dihindarkan dari kehidupan manusia pada masyarakat pada zaman sekarang, karena globalisasi ini sadar atau tidak sadar telah masuk ke dalam kehidupan kita, sehingga sulit bagi kita untuk menolak pengaruh dari globalisasi tersebut. Yang kedua, karena rusaknya dapat merusak lingkungan dan meningkatkan polusi atau pencemaran udara. Globalisasi identik dengan kemajuan teknologi, tetapi kemajuan teknologi juga dapat menimbulkan pengaruh yang buruk bagi lingkungan sekitar. Yang ketiga, semakin maraknya tindakan kejahatan atau kriminalitas seperti cybercrime dan maraknya penyelundupan barang-barang ilegal. Kemudian saya akan menganalisisnya dengan teori dari Jean Baudrillard mengenai simulakra, simulasi, dan hiperrealitas. Simulakra menurut Jean Baudrillard merupakan keadaan asli atau realitas yang ada sesuai dengan realitas yang ada. Lalu simulasi merupakan keadaan di mana suatu yang berada di luar dari diri kita dapat mengaruhi seolah-olah diri kita masuk ke dalam sebuah realitas tersebut. Sedangkan hiperrealitas maksudnya adalah kondisi kepalsuan bersatu dengan kenyataan. Bila dihubungkan dengan kasus yang saya angkat, memang ada kaitannya, karena simulakra keadaan asli, di mana aslinya anak-anak di seluruh dunia memang lebih menyukai mainan-mainan tradisional yang bersifat
non media atau bersifat langsung di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Lalu adanya simulasi atau masuknya nilai-nilai baru dari pengaruh misalnya dari globalisasi menyebabkan anak-anak tersebut mulai meninggalkan kebiasaan lama dan kini lebih suka bermain handphone atau berupa media. Lalu hiperrealitas, karena pengaruh globalisasi yang sangat deras sehingga anak-anak kini mayoritas memang lebih menyukai mainan secara elektronik atau bersifat media seperti media sosial Instagram, Facebook, Line, atau juga termasuk game yang ada dalam media handphone. Dan hal tersebut dapat menimbulkan hal negatif seperti kecanduan main handphone, sehingga anak-anak sekarang sifat kepekaan terhadap fenomena sosial di sekitarnya menjadi lemah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.